Halo teman-teman yang sedang menonton. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam di Sumatera yang berkuasa dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kesultanan Pasai didirikan oleh Marasilu yang setelah masuk Islam bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Wilayah kerajaan ini menjadi daerah di Nusantara yang pertama kali dikunjungi oleh para pedagang dan pelayaran. Hal ini dikarenakan letaknya yang sangat strategis di jalur perdagangan internasional, yakni di pesisir utara Sumatera, tepatnya di dekat kota Lok Seumawe, Aceh. Selanjutnya mengenai sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai menjadi salah satu benteng pertahanan yang kuat di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh pimpinan angkatan perang asal militer, yakni Nasimuddin Al-Kamil dengan nama semula Kerajaan Samudra. Kerajaan Samudra disebut sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Perkembangan Kerajaan Samudra Pasai terjadi ketika Kerajaan Sriwijaya sedang merosot akibat perlawanan dari Kerajaan Chola. Perkembangan Kerajaan Samudra makin pesat di era kekuasaan Sultan Malikul Saleh atau Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285 sampai 1297. Ia menjadi sultan pertama setelah naik tahta dan diangkat oleh Nasimuddin Al-Kamil, pendiri Kerajaan Samudra. Sultan Malik Al-Saleh terkenal sebagai penyebar Islam di kawasan Asia Tenggara. Salah satu hal pokok yang coba ia tangkis adalah paham Syiah yang saat itu sudah banyak menyebar. Lalu agama di Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini diyakini berdiri hasil proses Islamisasi di daerah pantai yang pernah disinggahi oleh para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India sejak abad ke-7 sampai 8 Masehi. Kesultanan Samudra Pasai ini sangat taat pada ajaran Islam bermazhab Syafi'i. Kerajaan Samudra Pasai punya peranan sangat penting dalam usaha penyebaran Islam di Asia Tenggara. Mereka memiliki banyak hubungan dengan beragam kerajaan Islam, apalagi dengan Malaka, yaitu kerajaan kedua di Asia Tenggara yang berada di Malaysia. Selanjutnya mengenai pemimpin di Kerajaan Samudra Pasai. Pertama ada Sultan Malikul Saleh yang memimpin pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Kedua, Sultan Muhammad Malikul Zahir pada tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Ketiga, ada Sultan Mahmud Malik Az-Zahir pada tahun 1326 kurang lebih sampai 1345 Masehi. Keempat, ada Sultan Malik Az-Zahir pada tahun 1346 Masehi. Kelima, ada Sultan Ahmad Malik Az-Zahir pada tahun 1346 sampai 1383. Keenam, ada Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir pada tahun 1383 sampai 1405 Masehi. Ketujuh, ada Sultanah Nahraisah pada tahun 1405 sampai 1412 Masehi. Kedelapan, ada Sultan Salah ad-Din pada tahun 1402 Masehi. Kesembilan, ada Abu Zaid Malik Az-Zahir pada tahun 1455 Masehi. Kesepuluh, ada Sultan Mahmud Malik Az-Zahir pada tahun 1455 sampai 1477 Masehi. Ke-11 ada Sultan Salah ad-Din pada tahun 1402 Masehi. Ke-12 ada Sultan Abdullah Malik Az-Zahir pada tahun 1501 sampai 1513 Masehi. Ke-13 ada Sultan Zain al-Abidin pada tahun 1513 sampai 1524 Masehi. Kejayaan di Kerajaan Samudra Pasai.
Kerajaan Samudra mengalami perluasan hingga ke Kerajaan Pasai. Pada masa kekuasaan Sultan Malikul Tahir pada tahun 1297 sampai 1326, kerajaan ini memperluas lagi jangkauannya. Kemudian, lahirlah Kerajaan Samudra Pasai yang berkembang hingga menjadi tempat persinggahan utama para pedagang dari timur. Kejayaan Kerajaan Samudra Pasai terjadi saat pemerintahan Sultan Malik At-Tahir II atau Sultan Ahmad. Kejayaan tersebut dibuktikan dengan catatan Marco Polo yang menyebutkan bahwa pusat dari perdagangan yang sangat berkembang terjadi pada saat pemerintahannya. Sultan Malik At-Tahir II berkuasa mulai dari tahun 1326 sampai 1349 Masehi. Lalu faktor kejayaannya. Pertama ada politik perkawinan. Politik perkawinan menjadi sebuah hal yang biasa terjadi di kalangan orang kerajaan untuk memperluas wilayah politiknya. Pada saat itu, rata-rata pedagang dari Hadramaut adalah seorang laki-laki. Oleh karena itu, banyak bangsa timur mengawini penduduk Nusantara sehingga pengaruh penyebaran Islam di Samudra Pasai semakin kuat. Kedua, politik perdagangan. Pada masa itu, pemegang kunci perdagangan di sana adalah pedagang Islam. Mereka menjadi pemegang monopoli perdagangan dari Eropa dan ke Eropa. Ketiga ada politik penaklukan. Cara politik penaklukan ini berbeda dengan faktor lain yang terbilang halus. Politik penaklukan ini memanfaatkan penyerangan seperti yang dilakukan oleh Kerajaan Samudra ke Kerajaan Pasai atau Kerajaan Demak ke Kerajaan Majapahit. Faktor keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, konflik keluarga. Konflik keluarga itu merupakan salah satu faktor internal penyebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai yang mulai terjadi pada akhir abad ke-14. Buntut dari konflik ini adalah perang saudara dan perebutan kekuasaan di dalam istana. Untuk menyelesaikan konflik, Sultan Pasai mencari bantuan ke Kerajaan Malaka yang awalnya membuahkan hasil. Akan tetapi bantuan dari Kerajaan Malaka ini pada akhirnya membawa dampak lain yang membuat Kerajaan Samudra Pasai semakin dekat pada keruntuhannya. Kedua, berdirinya Kesultanan Malaka. Kerajaan Malaka berdiri pada awal abad ke-15 yang membuat munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka yang lokasinya lebih strategis dibanding Samudra Pasai. Hal ini juga membuat Kerajaan Samudra Pasai perlahan-lahan mulai mengalami keruntuhan. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Samudra Pasai di kawasan Malaka mulai melemah akibat dominasi sektor perdagangan Kerajaan Malaka di wilayah tersebut. Faktor keruntuhan lainnya yang ketiga, diserang Portugis. Salah satu penyebab keruntuhan Samudra Pasai adalah penyerangan Portugis pada abad ke-16. Pada tahun 1511, Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka dengan membawa kekuatan 15 kapal dan 16.000 pasukan. Setelah berhasil menaklukkan Malaka, Portugis mulai menguasai wilayah-wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan di kawasan Selat Malaka, termasuk Samudra Pasai. Lama-kelamaan, Portugis pun menguasai sebagian besar wilayah Samudra Pasai yang menandai runtuhnya kerajaan. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai yang sudah runtuh karena diserang Portugis jatuh ke tangan Kesultanan Aceh yang diserang Majapahit. Keempat, ada diserang Majapahit. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan strategis di Selat Malaka. Hal itu membuat Kerajaan Majapahit berambisi untuk menyatukan Nusantara dengan cara menyerang Kerajaan Samudra Pasai. Berbagai cara dilakukan oleh Kerajaan Majapahit untuk meruntuhkan Samudra Pasai, hingga akhirnya mereka berhasil membawa masuk pasukan ke dalam istana setelah menginvasi lewat laut. Beberapa peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai. Pertama ada makam Sultan Malik Al-Saleh. Kedua ada lonceng Cakradonya, yaitu hadiah dari Laksamana
Cheng Ho dalam kunjungannya ke Nusantara pada tahun 1414 Masehi. Ketiga, ada makam Sultanah Nahraisyah. Keempat, ada dirham, yaitu mata uang kerajaan Samudra Pasai. Kelima, yaitu ada hikayat Raja-Raja Pasai yang berisi mengenai kerajaan Pasai. Sekian penjelasan saya mengenai kerajaan Samudra Pasai. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih.